wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat karena ibu perhatikan semua hadir di sini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dengan menundukkan kepala, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mari kita berdoa, dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku, dan pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat, kompetensi mata pelajaran yang akan dipelajari yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran yang kita harapkan hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca dan melakukan pengamatan, kalian mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, dengan membaca dan melakukan pengamatan, kalian mampu mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk, kalian mampu menjelaskan cara membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Nah, yang terakhir, dengan membaca petunjuk, kalian mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Paham ya? Kalian persiapkan buku temanya. Sudah? Semua siap? Nah, buka bukunya halaman 98. Di situ ada teks tentang kemasan produk. Kalian baca teksnya, pahami, nanti akan ibu jelaskan setelah kalian membaca teks tersebut. Coba siapa yang sudah selesai membacanya? Sudah mengerti? Ya, coba kelompok yang A. Apa yang sudah kalian pahami? Ya, betul. Fungsi dari kemasan yaitu apa? Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Yang ketiga, memudahkan efisiensi. Kita jelaskan nanti satu-satu ya. Berabad-abad, sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau supaya mudah dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan nilai-nilai fungsional pada dalam sebuah kemasan. Nah, menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan tersebut sudah terbuat dari kulit kayu, dari kain, batu, keramik, ataupun dari kaca. Bahwa fungsi kemasan pada zaman itu masih sebagai pelindung barang atau supaya mudah dibawa kemanapun. Lalu pada tahun 1980, persaingan di dalam dunia usaha semakin tajam atau semakin ketat, sehingga produsen berlomba-lomba untuk membuat kemasan yang lebih unik, yang lebih menarik untuk menarik konsumen membeli barang-barang yang dihasilkan atau diciptakan oleh produsen. Begitu, itu adalah sejarah kemasan. Dari kemasan tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok A, yaitu yang pertama melindungi dan mengawetkan produk. Apa artinya? Bahwa kemasan itu melindungi barang yang ada di dalam kemasan dari sinar matahari, dari kelembaban, dari bakteri, dari debu, sehingga barang tersebut akan bertahan lama. Nah, yang kedua sebagai identitas produk, ya, ada namanya, ada logonya, ada warna-warnanya yang membuat konsumen itu tertarik untuk membeli produk yang kita ciptakan atau kita buat. Nah, ya, ketiga yaitu memudahkan efisiensi. Apa itu memudahkan efisiensi? Memudahkan perhitungan. Kalau zaman dulu misalnya membeli susu 1 liter, itu kan hanya dikira-kira karena menggunakan plastik, kita tidak tahu. Nah, kalau misalnya sudah menggunakan kemasan seperti
dus atau seperti botol atau seperti kaleng, itu sudah terlihat jelas. Kemasan ini isinya misalnya 600 ml kalau minuman atau 250 ml. Yang kedua yaitu memudahkan pengiriman sehingga mudah disusun barang-barangnya, tidak pecah, tidak hancur. Dan yang terakhir yaitu memudahkan penyimpanan seperti tadi yang Ibu sampaikan. Sekarang kalian perhatikan contoh kemasan minuman di depan ini ya. Perhatikan bagaimana bentuknya, warnanya, kemasannya seperti apa, lalu logo dan namanya perhatikan. Sangat sederhana bukan? Ya. Kita lihat lagi contoh kemasan di depan ini. Ini lebih unik, lebih disukai anak muda, lebih disukai oleh remaja-remaja seperti kalian ya. Selain ringan, bentuknya juga mudah dibawa kemanapun. Nah, ini adalah fungsi produsen untuk menarik konsumen membeli barang-barangnya. Sekarang perhatikan kemasan makanan ini. Pada zaman dulu, karena fungsinya hanya sebagai pelindung daripada barang atau mudah dibawa, sehingga kemasan pun sederhana, hanya terbuat dari kaleng yang bentuknya sederhana atau terbuat dari bambu juga yang bentuknya sederhana. Jadi produsen pada waktu itu belum memikirkan supaya menarik konsumen lebih banyak. Mereka hanya memikirkan bahwa kemasan itu untuk melindungi dan memudahkan membawa barang-barang. Ini contoh kemasan yang sering kita temui di tempat-tempat makanan, di mall atau di kafe-kafe. Ini lebih, walaupun sederhana, tapi bentuknya lebih menarik, ya, apalagi untuk anak-anak muda. Jadi mereka lebih, kesannya lebih modern kalau membawa makanan dengan kemasan seperti ini. Nah, itu adalah kecerdasan seorang wirausaha untuk menarik konsumen agar usahanya atau barang yang dihasilkan atau yang dia ciptakan menjadi lebih besar, lebih maju dan lebih berkembang. Setelah kalian membaca teks tentang kemasan produk dan tadi sudah Ibu jelaskan tentang manfaat, fungsi produk, kemasan produk, kalian jawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Ya, pertanyaannya ada di buku tema nomor 1 sampai dengan nomor 3. Selamat belajar ya. Setelah mengerjakan dan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan, hari ini kita akan ke pelajaran tentang cara membuat daftar riwayat hidup. Kemarin sudah Ibu bahas dan sudah Ibu tugaskan setiap kelompok untuk membuat daftar riwayat hidup. Nanti kalian presentasi ke depan mempresentasikan apakah daftar riwayat hidup yang sudah kalian buat itu sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa itu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat, pendidikan, serta mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Lihat contoh daftar riwayat hidup. Di sini tertera ada data pribadi, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, status, nomor HP, lalu email, pendidikan formal, pengalaman kerja, dan kemampuan yang kalian miliki. Nah, bagaimana? Sudah selesai belum dengan tugas kemarin yang sudah Ibu berikan, yaitu membuat daftar riwayat hidup? Kalau sudah sesuai, Ibu mau satu kelompok untuk presentasi di depan. Ya, mau kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok A, B, C, atau D? Ya, kita mulai dari kelompok C dulu, lalu kelompok A, kelompok B, lalu kelompok D. Ya, silakan kelompok C. Setelah kita melihat sendiri ya bagaimana setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, yaitu tentang cara membuat daftar riwayat hidup, semuanya Ibu nilai bagus ya. Kalian sudah
mendetail dari nama, alamat, lalu tempat tanggal lahir semua ya. Ibu harapkan ini untuk menjadi bekal kalian nanti kalau sudah besar agar tahu bagaimana cara membuat atau mengisi daftar riwayat hidup. Begitu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya tentang pembelajaran tadi yang sudah Ibu sampaikan? Tidak ada ya? Sudah mengerti semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa kemasan adalah satu hal yang penting dalam mengembangkan usaha seseorang ya, karena kemasan itu dibuat semakin menarik, semakin terlihat orang lain ingin membeli, maka semakin besar penghasilan yang didapat oleh seorang pengusaha atau wirausaha. Nah, sedangkan daftar riwayat hidup adalah sebuah dokumen yang berisi tentang menggambarkan tentang diri pribadi seseorang. Begitu ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Nanti sampai di rumah kalian silahkan berdiskusi dengan kedua orang tua kalian tentang kepedulian keluarga sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat kalian tinggal. Insya Allah besok kita bertemu lagi lebih semangat dari ini dan semuanya tetap sehat ya. Sebagai penutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.